Dan lagi-lagi ada suara yang memanggil namanya. Ma, buka no lawangmu, Ma. Dan sampai kemudian Herman ini ditidurkan persis di atas kain kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Herman, di mana kisah ini dialami oleh Herman beberapa waktu yang lalu di tahun 2001 tentang adanya isu pengantar jenazah atau ketukan-ketukan misterius dari rumahnya. Sebelum kita masuk ke tayangan, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Herman. Jadi sekedar informasi bahwa Herman ini tinggal di salah satu desa terpencil di daerah Jawa Timur, di mana pada waktu itu, di beberapa waktu yang lalu ketika banyak sekali isu-isu tentang lampor atau keranda terbang, bahkan juga ketukan-ketukan pintu. Nah, di desa Herman ini juga mengalami hal yang sama. Dan kebetulan Herman ini juga mengalami hal itu. Jadi sudah jadi kebiasaan Herman, tiap malam itu dia ini selalu ngopi di satu warung kopi. Tapi memang jarak dari warung kopi ke rumah Herman ini agak jauh dan harus melewati satu hutan-hutan bambu, bahkan juga persawahan. Nah, pada malam itu ketika hari weekend, setelah Herman ini ngopi bersama teman-temannya, Herman ini pulang di sekitar jam 1:30 dini hari. Begitu memasuki area desanya, Herman ini sudah ngerasa ada yang aneh. Suasana atau hawanya ini benar-benar bikin gak nyaman. Begitu masuk satu desa dan di pojokan desa itu ada rimbunan pohon bambu, dan begitu Herman ini belok ke kiri, dari kejauhan Herman itu ngelihat ada rombongan seperti bawa obor. Nah, semakin dekat semakin jelas Herman menghentikan motornya. Ditaruhlah motor ini karena Herman yakin ini adalah rombongan pengantar jenazah. Nah, waktu itu Herman berpikir bahwa ini memang rombongan pengantar jenazah karena pada hari-hari itu banyak sekali korban yang meninggal karena virus COVID itu. Jadi begitu Herman ini berhenti, ditunggulah rombongan pengantar jenazah ini. Dari kejauhan semakin jelas, dan ketika semakin jelas Herman ini ngelihat orang-orang yang ngantar jenazah ini, dia ini nggak begitu banyak, tapi hanya sekitar 10-12 orang. Dan di depan itu Herman ngelihat ada orang yang bawa kenong. Kenong itu satu alat dari gamelan dan ditabuh seperti itu. Dung, dung. Nah, satu orang yang ada di depan ini bawa kenong, tapi dengan penampilan yang aneh. Dia nggak pakai baju dan cuma pakai balutan kain di bagian bawah pusar sampai di lutut. Dia ini jalan di depan seperti itu dan pandangannya kosong semua. Dan Herman ngelihat, karena ada cahaya dari obor yang dibawa orang-orang ini, Herman itu ngelihat wajah orang-orang ini pucat dan pandangan kosong semua ke arah depan. Nah, begitu sampai melewati Herman, rombongan jenazah ini lewat dan menuju ke arah pemakaman desa. Setelah itu pun Herman pulang. Sampai di rumah Herman ini mulai mikir, ini rombongan jenazah dari desa mana? Karena yang pertama dilihat wajah pengantar jenazah ini wajahnya asing semua.
bukan warga dari desanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Herman merasa aneh, satu orang yang ada di depan ini yang bawa kenong. Dia ini penampilannya dia nggak pakai baju dan cuma pakai balutan kain, dan dia bawa kenong. Padahal di desa Herman itu kenong ini sudah lama nggak dipakai. Jadi sudah sekitar tahun 2000 ke atas itu kenong sudah nggak dipakai untuk mengantar rombongan jenazah. Jadi dulu di sekitaran tahun 60 sampai 90-an itu kalau ada orang yang meninggal selalu dipukul kenong mengelilingi kampung. Nah, di era-era 2000-an ke atas itu, ketika ada orang yang meninggal, sudah diumumkan lewat masjid dan musola. Nah, yang bikin Herman aneh, ganjil, kenapa orang ini masih pakai kenong? Nah, di situ dia ini terus berpikir, Herman di rumah ini tinggal hanya sama neneknya, dan neneknya ini mengalami agak sedikit pendengaran yang berkurang. Kedua orang tua Herman ini tinggal di satu kota di Jawa Timur, yang jaraknya sekitar 40 km lah dari desa itu. Nah, malam itu Herman langsung melanjutkan tidur. Pagi harinya dia coba cerita ke eyangnya ini, ke neneknya dia cerita, dan neneknya itu nganggep hal itu biasa. Wah wis, itu cuman setan itu, kamu itu dilihatin setan, wis jangan berpikir aneh-aneh. Nah, di samping itu juga, selain itu juga banyak sekali video-video yang beredar tentang keranda terbang, juga ketukan-ketukan pintu misterius, yang Herman sendiri paham bahwa video-video itu berasal dari dekat dari desanya, jadi nggak jauh dari desanya Herman. Nah, malam itu ketika Herman ada di rumah sekitar jam 9 malam, Herman ini sudah mau tidur, dan begitu mau tidur Herman ini dengar ada suara berisik orang-orang yang kayak lewat di depan rumahnya. Jadi kebetulan di depan rumah Herman ini ada pekarangan yang nggak terlalu besar, dan pekarangan ini dibatasi oleh pagar-pagar dari bambu, dan di depan pekarangan ini ada jalan desa. Nah, Herman itu mendengar ada seperti orang-orang yang berisik di sekitar situ. Lah, karena curiga, Herman ini ngintip dari jendela, diintip, dan Herman itu ngelihat ada rombongan pengantar jenazah yang dilihat kemarin. Nah, rombongan jenazah ini lagi-lagi perwujudannya seperti itu. Orang-orangnya pucat, mandang hanya ke arah depan, dan di depan itu ada satu orang yang bawa kenong dengan wajah yang pucat dan hanya pakai kain yang dililit. Nah, begitu Herman ngintip, dan orang yang ada di depan itu seolah tahu kalau ada yang ngintip. Jadi seolah dia ini tahu, rombongan pengantar jenazah ini tahu kalau ada yang memperhatikan. Jadi orang yang paling di depan itu tiba-tiba nengok ke arah Herman. Jadi Herman itu benar-benar kaget. Begitu sosok ini ngelihat ke arah Herman, langsunglah Herman ini nutup jendela dan kembali ke tempat tidur. Ternyata nggak lama kemudian ada ketukan pintu dari luar. Dok, 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 dok. Man, buka no lawang, man. Suaranya itu seperti laki-laki dewasa. Nah, Herman waktu itu malah semakin takut karena suara ini benar-benar asing. Kalau tetangga-tetangganya Herman pasti kenal suara itu. Suara ini terus seperti itu. Dok, 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 dok. Man, buka no lawang, man. Terus seperti itu. Dok, 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 dok. Herman ini tetap diam. Dan sesekali Herman ngintip ke kamar neneknya. Ternyata neneknya tertidur pulas di situ. Dan Herman tetap diam, tetap diam. Hampir sekitar 20 menit. Suara ketukan pintu ini sambil memanggil nama Herman terus seperti itu. Dan suara ini pun hilang. Nah, keesokan harinya, Herman ini terus menghubungi salah satu temannya. Dia bilang tentang kejadian yang dialami malam itu. Nah, temannya sempat bilang, di desa ini kan memang banyak isu seperti itu, man. Banyak warga desa juga yang ngerasa diteror oleh suara ketukan pintu. Jadi nggak cuma Herman waktu itu yang merasakan keanehan seperti itu. Nah, malam itu ketika Herman menjelang tidur, lagi-lagi Herman ini mendengar suara orang yang ngetuk pintu. Dok, 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 dok. Di sekitar jam setengah 12 malam itu Herman mulai kebangun. Dan lagi-lagi ada suara yang memanggil namanya. Man, buka no lawange, man. Nah, Herman itu ngerasa benar-benar takut waktu itu. Tapi Herman coba memberanikan diri. Karena Herman yakin ini kelakuan setan. Pasti ini mau ganggu aku. Jadi Herman coba memberanikan diri. Dia mendekati ke arah pintu. Dan ketukan ini semakin keras. Dok, 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 dok. Man, buka no lawange, man.
dok terus seperti itu. Dan Herman langsung memberanikan diri, dibuka pintu itu, ternyata nggak ada apapun. Dan begitu Herman noleh ke arah depan, semua pekarangan ini benar-benar sepi, senyap, dan nggak ada satupun orang yang ada di situ. Tiba-tiba ada suara angin yang benar-benar kencang. Angin ini tiba-tiba berhembus dan seolah masuk ke kamar Herman. Dan Herman seketika itu juga ngerasa merinding sekali. Dan langsung nutup pintu, dia balik ke tempat tidurnya. Dan pada saat mau memejamkan mata, antara sadar dan nggak sadar, Herman ini nggak bisa digerakkan badannya. Seperti orang yang kalau di Jawa itu istilahnya tindian. Jadi benar-benar Herman ini nggak bisa menggerakkan badannya. Tapi Herman ini masih bisa ngelihat bahwa ada aktivitas di samping Herman. Jadi kayak ada orang yang melakukan aktivitas di situ. Nah, begitu Herman ini coba ngelirik ke arah kanan, ternyata Herman itu ngelihat ada rombongan pengantar jenazah yang 2 hari itu dilihat oleh Herman. Ini ada di dalam rumahnya. Karena tempat tidur Herman ini ada di ruang tamu juga. Jadi di ruang tamu itulah Herman ini ngelihat rombongan pengantar jenazah ini kayak sedang nyiapin sesuatu. Jadi Herman cuma bisa ngelihat tapi nggak bisa menggerakkan badannya. Herman terus ngelihat orang-orang ini mempersiapkan kain kafan. Di situ bau kapur barus dan bau minyak serimpi. Benar-benar persis kayak orang-orang yang menyiapkan keperluan jenazah. Jadi Herman waktu itu cuma bisa ngelihat, dan bau-bauan kapur barus, minyak serimpi, bau melati dan lain sebagainya itu tercium benar-benar pekat sekali. Dan Herman itu bisa ngelihat orang ini lalu lalang seperti sibuk menyiapkan segala sesuatu. Dan gak lama kemudian Herman ini tiba-tiba diangkat oleh beberapa orang pengantar jenazah, itu diangkat. Herman itu ngelihat persis wajah orang-orang ini pucat. Di situ Herman ini terus berucap istighfar. Dia mengucap dalam hati tapi benar-benar gak bisa gerak. Dan sampai kemudian Herman ini ditidurkan persis di atas kain kafan. Dan Herman itu semakin mencium bau kapur barus itu. Benar-benar seperti dia ini merasakan suasana kalau ada orang yang meninggal. Suasana harum-harumnya seperti itu. Ada kapur barus, minyak serimpi, dan lain-lain. Herman itu juga ngerasakan kalau badannya ini ditidurkan persis di atas kain kafan. Dan orang-orang ini begitu mau membungkus tubuh Herman, Herman itu terus berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan begitu Herman ini mengucap Allahu Akbar, dan begitu Herman bangun, suasana ini kembali sepi. Dan orang-orang yang dilihat tadi benar-benar gak ada. Jadi Herman itu benar-benar ketakutan. Di situ keringat dingin keluar semua. Herman ngerasa ketakutan, ini kenapa? Ada apa yang terjadi ke aku? Ini apa? Nah, sampai subuh Herman ini nggak bisa tidur dengan kejadian yang dialami itu. Keesokan harinya dia coba bilang lagi ke neneknya itu, Mbah, semalam itu kok aku ngalami seperti ini, itu kenapa ya Mbah? Aku benar-benar takut. Lah neneknya Herman cuma bilang, Le, kalau musim pagebluk kayak gini, orang dulu menamakan pagebluk, selalu ada pihak-pihak itu yang mendramatisir keadaan. Jadi itu bisa jadi dari bangsa jin yang membuat kamu semakin takut. Makanya Simba itu nggak pernah takut dengan hal-hal semacam itu. Karena dulu itu namanya pagebluk. Bangsa-bangsa seperti ini seolah pingin ikut-ikutan menakuti warga. Jadi kamu nggak usah takut. Kalau kamu semakin takut, mereka ini semakin tinggi hati. Jadi kamu nggak boleh takut, Yoli. Lah, ketika neneknya Herman bilang seperti itu, Herman mulai nggak takut. Dia telepon lagi ke temannya. Nah, ketika temannya Herman ini mendapat cerita dari Herman tentang pengalaman Herman yang mau dibungkus kain kafan dan segala macam, temannya ini juga ngerasa kaget. Kenapa temannya kaget? Karena ada salah satu warga desa yang juga mengalami hal sama seperti yang Herman alami. Jadi ada pengakuan dari warga desa yang pada waktu itu memang ketika orang-orang keluar lagi ngomongin sesuatu, ada orang yang mengaku kalau malam itu didatengin rombongan pengantar jenazah. Dan kejadiannya persis seperti yang dialami oleh Herman. Dia ngerasa kalau dibawa oleh orang-orang yang wajahnya pucat semua, dan dia mau dibungkus dengan kain kafan. Orang ini berhasil lolos karena dia terus berzikir. Dia zikir terus dalam mulutnya, dan sampai-sampai dia ini kebangun. Jadi persis seperti yang dialami oleh Herman. Temannya bilang seperti itu. Dan Herman ini semakin yakin, berarti ini ada campur tangan jin yang mau membuat situasi ini semakin runyam.
Nah, dari situlah kemudian ternyata ada kesepakatan dari beberapa warga desa yang memutuskan untuk ayo, karena banyaknya laporan dari warga desa yang mengalami teror, entah itu ketukan pintu, entah itu melihat keranda yang terbang, maupun juga ada warga yang mengalami situasi yang tragis seperti itu, seperti mau dibungkus kain kafan. Akhirnya warga desa ini bersepakat untuk bikin satu selamatan. Bikin satu selamatan di mana di situ diadakan doa bersama selama 40 hari berturut-turut. Mulailah pada waktu itu mereka menggelar selamatan itu dan doa bersama selama 40 hari berturut-turut. Dan selama 40 hari berturut-turut itu masih ada warga yang melaporkan dia ini masih sering diganggu, ketukan-ketukan pintu, juga ada yang juga merasa masih melihat keranda terbang. Tapi menjelang 40 hari selamatan itu, hal-hal semacam ini mulai hilang dengan sendirinya. Jadi dari situ warga desa, juga terutama Herman itu yakin bahwa ini ada campur tangan jin yang berusaha membuat situasi itu semakin runyam, supaya orang-orang ini takut. Jadi bicara tentang wabah atau virus yang melanda negeri ini sebenarnya sudah pernah dialami oleh orang-orang Nusantara di masa lalu. Kalau orang-orang Jawa dulu menamainya dengan pagebluk. Pagebluk sendiri diambil dari kata gebluk atau geblak. Geblak itu artinya jatuh ke belakang. Sebenarnya kata jatuh sendiri banyak sekali artinya. Di Jawa itu ada yang menyebutkan delosor. Delosor ini artinya jatuh yang benar-benar tersungkur ke depan. Ada juga jelungup. Jelungup itu jatuhnya ke depan. Nah, geblak ini adalah jatuh ke belakang. Jadi kenapa ada kata pagebluk diambil dari kata geblak yang menjadi gebluk, yaitu jatuh ke belakang. Karena orang-orang Jawa pada waktu itu menganggap dengan adanya pandemi ini banyak korban-korban yang berjatuhan. Pada saat itulah dinamakan pagebluk. Di tahun 1644 itu juga pernah terjadi pagebluk atau wabah cacar. Dan ketika ditelisik lagi ternyata pada saat itu ketika VOC masuk ke Nusantara, VOC ini membawa budak-budak dari Afrika yang kebetulan waktu itu budak-budak Afrika ini sudah mengalami sakit cacar. Jadi ketika masuk ke Nusantara, wabah cacar ini dibawa dan kemudian menyebar virusnya dan dialami oleh orang-orang Jawa di masa itu. Di tahun 1733, orang-orang Nusantara ini juga pernah mengalami namanya wabah malaria. Tapi juga nggak hanya orang-orang Jawa. Orang-orang Belanda juga pernah mengalami sakit malaria ini. Karena benar-benar wabah itu benar-benar menyebar kemana-mana. Di tahun 1821, orang-orang Jawa ini juga mengalami wabah yang namanya wabah kolera. Di mana waktu itu pernah juga diceritakan di salah satu rumah sakit di Surabaya yang bernama Rumah Sakit Simpang. Banyak sekali korban-korban ini yang bergelimpangan di jalanan karena rumah sakit benar-benar saking tidak bisa menampungnya korban-korban kolera ini. Dan di situ juga diceritakan banyak sekali korban yang meninggal karena wabah kolera itu. Di tahun 1910 sampai 1932 ada juga wabah pes yang melanda negeri ini dan juga menyebabkan banyak sekali korban jiwa berjatuhan. Nah, dengan adanya korban-korban berjatuhan itu, orang-orang ini menghubungkan dengan datangnya prajurit-prajurit dari pantai selatan yang mencabut nyawa orang-orang. Mereka menjulukinya dengan lampor. Lampor sendiri diambil dari kata lampur, yaitu pengembara. Jadi mereka meyakini ini adalah prajurit-prajurit kematian yang mengembara mencari korban. Waktu itulah mereka berpikir seperti itu dan selalu menghubung-hubungkan pandemi yang terjadi yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dihubungkan dengan adanya lampor yang berkeliling untuk mencari korban. Padahal tidak sepenuhnya demikian. Yang terjadi adalah takdir sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki, jodoh, kematian ada di tangan Allah dan sudah ditentukan. Jayabaya pernah menyebutkan bahwa sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu zamane langgar bubar, masjid korat karit, Ka'bah ora keamba, begajul podo ucul, menungso sedo tanpa diupakara, kawula cilik podo keluwen, para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Kalau kita uraikan secara perlahan,
kalimat dari Jangka Jayabaya ini atau ramalan dari Jayabaya ini, di awal kalimat disebutkan sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar. Artinya besok kalau kita sudah ketemu tahun yang kembar, nah bisa kita sikapi lagi tahun 2020 ini adalah tahun yang kembar, di mana di situ ada angka 20 dan 20. Dan kalau kita merujuk di angka tahun Hijriah atau tahun penanggalan Islam dan Jawa, tahun 2020 itu bertepatan dengan tahun 1441 Hijriah, di mana di situ ada angka 1, 4 dan 1. Yang ketika kita mengenangadakan tangan seperti ini, kalau kita otak-atik gatuk, maka ini adalah angka 1 dan ini adalah angka 4. Dan ini 4 dan ini 1. Ketika semua ini kita jabarkan seperti ini, membentuk angka 1441, yang artinya apa? Pada tahun itulah kita hanya bisa berpasrah pada Allah, meminta petunjuk. Dengan adanya pandemi ini, meskipun banyak sekali tenaga medis yang sudah berkorban, tenaga, waktu, dan lain sebagainya, tetap finalnya atau puncaknya ada kepada ridhonya Allah. Di kalimat selanjutnya di Jangka Jayabaya itu ada kalimat bakal ketemu zamane langgar bubar. Jadi pada saat itu kita akan ketemu dengan zaman di mana langgar atau masjid ini bubar. Kita tahu bahwa di masa-masa pandemi yang puncak-puncaknya itu banyak sekali masjid ini yang dihentikan aktivitasnya. Bahkan sholat pun dibatasi. Jadi langgar ini atau masjid ini benar-benar bubar. Di situ dilanjutkan kalimatnya, masjid korat-karit. Kita tahu bahwa banyak masjid yang tidak lagi mengadakan sholat Jumat. Benar-benar suasananya benar-benar menjadi carut-marut. Orang-orang tidak bisa melaksanakan sholat dengan alasan menghindari kerumunan. Kalimat selanjutnya, ada kalimat Ka'bah ora keambah. Artinya Ka'bah ini tidak lagi terjamah. Dan ini persis yang terjadi pada masa itu. Pemerintah dari Arab Saudi menyatakan bahwa ditiadakannya ibadah haji dan umroh. Jadi benar-benar Ka'bah pada waktu itu benar-benar kosong dan tidak ada aktivitas di situ. Persis seperti apa yang dikatakan bahwa Ka'bah ini orah keambah atau Ka'bah ini benar-benar tidak terjamah. Dan kalimat selanjutnya adalah begacul podo ucul. Artinya penjahat-penjahat ini semua dilepaskan. Dan itu pernah terjadi, ada salah satu menteri yang menyatakan untuk ingin melepaskan narapidana. Beberapa narapidana ini diberi penangguhan untuk dilepaskan dari penjara dengan alasan untuk menghindari kerumunan di dalam lapas. Dan itu benar-benar terjadi. Kalimat selanjutnya adalah menungso sedo tanpa upokoro. Artinya banyak sekali manusia ini yang meninggal tanpa prosesi-prosesi upacara. Kita tahu bahwa banyak sekali korban-korban COVID itu yang meninggal tanpa melalui prosesi upacara-upacara tertentu. Bahkan beberapa di antaranya itu tidak dimandikan secara syar'i. Dan itu benar-benar terjadi di masa-masa COVID itu. Di kalimat selanjutnya, ada kalimat kawulo cilik podo keluwen. Artinya orang-orang kecil ini semua kelaparan. Dan itu benar-benar terjadi. Di masa pandemik itu semuanya serba dibatasi. Orang-orang jualan ini dibubarkan dengan alasan tidak boleh adanya kerumunan. Benar-benar banyak sekali perusahaan yang terpaksa harus menghentikan karyawannya dengan cara PHK. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari semua kisah ini adalah banyaknya berita yang beredar tentang keranda terbang, tentang ketukan misterius dari pintu ke pintu. Tentu tidak ada hubungannya dengan korban yang berjatuhan. Banyak sekali setan dari kalangan jin ini yang berusaha membuat segala sesuatunya menjadi runyam. Dan mereka itu berusaha memberikan teror pada saat pandemi ini berlangsung. Dan tidak hanya setan dari kalangan jin, bahkan setan dari kalangan manusia pun juga ikut-ikutan serta. Kita tahu bahwa dulu pernah ada masker yang dijual secara mahal. Inilah setan dari kalangan manusia yang mencoba untuk membuat suasana menjadi runyam. Banyaknya berita-berita yang beredar atau hoax-hoax yang beredar tentang COVID yang membuat orang-orang semakin takut, semakin diteror dengan adanya berita-berita itu juga adalah setan dari kalangan manusia. Kita tahu bahwa setan itu dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Jadi yang perlu kita garis bawahi, dengan adanya berita-berita simpang siur yang terjadi, kita tidak perlu takut yang berlebihan.
Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.